keluarga sakinah dalam perspektif Al-Quran. Udah agak tengah sekali. Ya, sip. Kurang sini. Tes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati beserta seluruh para hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka meningkatkan keimanan kita terhadap tilawatil Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pembawa Islam dan suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah yang akan menuntun kita ke jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin rahimakumullah, berdirinya kami di hadapan para hadirin untuk menyampaikan sebuah pencerahan yang berjudul Menggapai Keluarga Sakinah dalam Perspektif Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang perlu kita ketahui. Zaman menuntut akan perubahan terlihat lebih mapan, sementara jiwa terkadang tidak sesuai harapan. Banyak hal yang mengandung perubahan disertai unsur kepentingan yang luar biasa, sehingga sering tak terlihat, bahkan sulit dibedakan antara baik dengan buruk, antara haram dan halal, antara satu dengan yang lain, merupakan aspek yang telah menjiwai di dalam insan yang terus bergejolak. Keluarga sakinah ialah kombinasi dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Perspektif Islam, keluarga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui jalinan akad nikah. Melalui jalinan akad nikah bertujuannya agar perkawinan sah secara hukum dan anak serta generasi mendatang memiliki legalitas baik dari kacamata hukum pemerintah maupun agama. Kata lain yang bermakna keluarga dalam bahasa Arab ialah usrah, yang berarti perisai atau penjaga. Tidak hanya itu, kata ini pula digunakan untuk mengatakan suatu komunitas yang terikat oleh satu kesatuan. Seluruh penafsiran kata ini mengandung arti yang dapat disimpulkan sebagai jalinan yang amat kokoh. Makna kata usro yang berarti keluarga dapat disebut dengan sebuah kelompok kecil dari masyarakat atau dapat disebut dengan kerabat.
Meskipun dalam Islam setiap muslim ialah satu keluarga, meskipun berbeda budaya, suku, bahasa maupun warna kulit. Bahkan setiap manusia berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir bagi pedoman bagi setiap mukmin. Jika ditinjau dari konteks sejarah perkembangan Islam, Al-Quran merupakan kitab suci yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kaum mukmin. Kitab ini bukan hanya kitab yang dibaca sehari-hari dan khatam, namun makna yang terkandung dalam Al-Quran harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam menjalankan roda kehidupan bagi setiap mukmin. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana firman Allah yang berbunyi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dewan Hakim yang kami hormati dan hadirin rahimakumullah, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir sebagai pedoman bagi setiap mukmin sampai akhirul zaman. Al-Quran bukan hanya berisi mengenai petunjuk hubungan manusia dengan Tuhan, namun pula berisi tuntunan dalam menjalin hubungan manusia dengan manusia yang lain. Bahkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta beserta seluruh ciptaannya. Jika manusia berpegang teguh pada ajaran Al-Quran, maka manusia telah menempuh jalan menuju kesempurnaan. Mereka betul-betul membumikan Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari secara konsisten. Terkait dengan tuntunan tentang pola hidup berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, telah dikaji di dalam Al-Quran, salah satunya ialah pernikahan. Konteks prosedur pernikahan dapat terlihat pada kompilasi hukum Islam yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan dari pernikahan ialah pada ayat 1 berbunyi, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menciptakan keluarga rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, kekal dan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, sebagaimana firman Allah yang berbunyi pada Quran surat Ar-Rum ayat 21.
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, hukum di atas menjelaskan bahwa pernikahan bertujuannya untuk menciptakan kepercayaan satu sama lain yang diikat oleh sebuah perjanjian yang teramat sangat berat, sehingga agar terwujudnya keluarga yang sakinah dan bahagia dapat tercapai. Inilah tujuan esensial dan agung dari sebuah pernikahan serta suatu keluarga, yang menjelaskan bahwa keluarga rumah tangga dapat menciptakan kepercayaan satu sama lain agar dapat tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dapat terwujud. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk menciptakan keluarga rumah tangga yang sakinah dan bahagia bukanlah hal yang mudah. Butuh perjuangan dan liku-liku serta ujian yang harus kita hadapi, baik masalah anak, masalah suami, masalah istri, bahkan sampai ke perselingkuhan. Oleh karena itu, pentinglah jikalau kita menerapkan ajaran Al-Quran yang diturunkan sebagai pelengkap dan petunjuk yang dapat mengubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru kini bersatu, yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali ke jati diri kita, identitas kita. Krisis moral yang menjangkit kalangan muda harus diberantas habis-habisan, sehingga kita dapat menciptakan generasi muda yang handal, yang tidak hanya teguh secara intelektual tetapi anggun secara moral. Sebagai penutup,
pensyarahan kami ini, kami mengajak para hadirin dan hadirat untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Sebagaimana pepatah yang mengatakan, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kesempatan, bolehlah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.